Hai guys, welcome back to the Saweria. Pada video kali ini aku akan meneruskan cerita yang tadinya udah dibawain sama Kak Putri, yaitu cerita tentang mitologi Yunani. Oke, pada hari ini aku akan membawakan cerita tentang Hercules nih. Beberapa dari kalian pastinya udah nggak asing dong sama nama yang satu ini. Ya, dia ada di beberapa film fantasi mitologi Yunani yang cukup terkenal nih. Salah satunya adalah film Clash of Titans. Terus ada juga nih film The Legend of Hercules yang rilis pada 10 Januari 2014 silam. Nah, dia mempunyai dua nama nih dari Yunani. Dia dikenal dengan nama Herakles, terus dari Roma dia dikenal dengan nama Hercules. Nah, gampangnya aku bakal nyebut dia dengan nama Hercules ya guys. Hercules merupakan seorang dewa. Tentunya ini berarti dia itu setengah dewa, setengah manusia. Hercules adalah pahlawan paling terkenal di zaman kuno dan ia juga paling dicintai nih. Lebih banyak cerita yang diceritakan tentang dia daripada pahlawan lainnya. Hercules disembah di banyak kuil di seluruh Yunani dan Roma. Hidupnya sebenarnya nggak mudah nih guys, karena Hercules mengalami begitu banyak cobaan dan menyelesaikan banyak tugas yang sangat menakutkan. Tapi hadiah atas penderitaannya adalah janji bahwa Hercules akan hidup selamanya di antara para dewa di Gunung Olympus. Nah, Hercules itu anaknya dari dewa Zeus guys, kalau kalian lupa. Terus ibunya itu bernama Alcmene. Nah guys, si Alcmene itu cucunya dari Perseus yang dikenal memegang kepala Medusa. Oh ya guys, buat kalian yang belum nonton video tentang Medusa, bisa lihat di sini ya guys. Oke, balik lagi. Pada saat itu, Zeus berubah wujud menjadi suaminya Alcmene, yaitu Amphitryon. Zeus berubah wujud untuk mengelabui Alcmene, dan ya, suatu malam di tempat tidurnya, begitulah ya, kalian tahu sendiri. Terus, setelah itu, si Alcmene hamil nih. Zeus pun seneng dong, sampai-sampai dia ngumumin kalau anaknya sebentar lagi lahir, dan berjanji akan menjadikannya raja di Amphitryon. Nah, istrinya Zeus yaitu Hera juga mendengar kabar tersebut. Hera pun marah guys mendengar hal itu. Zeus itu udah sering banget nih berbuat seenaknya, hamilin orang sana sini, nggak ada kapoknya gitu loh. Nah, dengan tipu daya Hera yang marah itu, Hera turun ke bumi dan menemui Stelneus, cucunya Perseus juga. Nah, posisinya si Stelneus ini juga sedang hamil. Disinilah Hera memulai cara yang curang. Hera mempercepat kelahiran Stelneus dan menghalangi kelahiran Alcmene. Lahirlah anak Stelneus yang bernama Eurystheus. Nah, sesuai janji Zeus, yang akan menjadi raja adalah Eurystheus. Alcmene juga ikut melahirkan, dan dia melahirkan anak kembar nih guys, yaitu bernama Iphiclus dan Hercules. Nah, ada yang bilang kalau nama awalnya itu bukanlah Hercules, melainkan Alcides, dan juga ada yang bilang kalau namanya itu Alcaeus. Ibu Hercules, Alcmene, berusaha membesarkan seperti anak kecil biasa. Dia pergi ke sekolah seperti anak-anak fana, belajar mata pelajaran seperti matematika, membaca, dan menulis. Namun suatu hari dia marah dan memukul kepala guru musiknya dengan kecapi, bahkan membunuhnya secara tidak sengaja. Tapi nih, belum genap usia mereka setahun loh. Dia udah ada musuhnya nih. Musuhnya yaitu Hera. Hera yang marah karena Zeus lagi-lagi punya anak dari selingkuhannya. Dengan kekuatannya, Hera mengirimkan dua ular ke kamar si kembar. Tapi si Hera itu nggak tahu nih, mana yang Hercules, mana yang Iphiclus. Iphiclus yang merupakan anak manusia biasa langsung nangis dong begitu lihat ular. Tapi, beda sama Hercules, dia langsung mencekik kedua ular itu. Ya, kayak dibikin mainan ular-ularan gitu guys. Nah, di sini kan kelihatan nih, mana anak manusia biasa sama mana anak yang setengah dewa. Terus ibunya dateng nih ke kamar si kembar dan ngeliat ada ular yang sedang dimainin sama Hercules. Akhirnya, daripada anaknya kenapa-napa, Alcmene membawa Hercules ke hutan dan menyembunyikan bayinya di sana. Alcmene meninggalkan Hercules di hutan sendirian nih. Tak lama, Athena pun melihat ada bayi di hutan itu. Nah, si Athena itu akhirnya membawa Hercules ke Hera, dan di sana Athena mengaku kalau bayi ini yatim piatu.
Hera pun mengasuh Hercules seperti anaknya sendiri, menyusui dan mengajarinya. Tapi nih, karena Hercules itu bukan anak biasa, jadi pada saat ia sedang menyusu dengan Hera, nyusunya itu kuat banget. Gak kayak anak biasa deh pokoknya. Karena si Hercules ini nyusunya kuat banget, sampai-sampai ini Hera menjauhkan Hercules dari dirinya. Nah, cipratan air susu Hera di angkasa dipercaya oleh orang-orang Yunani sebagai Milky Way. Nah, pada saat diasuh oleh Hera, Hercules itu namanya berubah menjadi Herakles. Kan ada unsur nama Hera-Heranya tuh. Jadi sekarang Hera udah nggak ada dendam lagi nih sama Hercules. Si Hercules ini kan tadi udah nyusu sama Hera. Otomatis dia mendapatkan kekuatan dewa dari susu Hera itu. Ditambah dia adalah keturunan dari Zeus, ya jadilah setengah dewa, setengah manusia nih. Setelah itu Hera memerintahkan Athena untuk mengembalikan Hercules ke hutan tadi. Nah, setelah dikembalikan ke hutan tadi, Alkmene mengambil Hercules kembali dan membawanya pulang ke istana. Di istana, Hercules diajari banyak hal seperti memanah, berkuda, bertarung, bahkan bernyanyi nih. Nah, salah satu gurunya adalah Chiron yang memiliki badan setengah kuda dan setengah manusia. Karena pada saat itu Hercules belum paham sama kekuatannya sendiri, dia nggak sengaja nih ngebunuh salah satu gurunya lagi. Jadi pada saat itu dia sedang latihan bermusik. Tapi mereka berdua terlibat pertengkaran dengan kecapi di tangannya. Hercules langsung memukul gurunya itu. Nah, memukulnya ini nggak kira-kira guys. Kayak pakai tenaga dalam juga nih. Sampai-sampai gurunya itu meninggal loh. Akhirnya Hercules pun dijatuhi hukuman untuk mengembala ternak biar jauh dari masalah. Di sanalah dia hanya mengembala ternak aja nih. Terus tiba-tiba Hercules mendengar kalau tentara Thebes itu kalah sama tentara Minyan. Langsung tuh Hercules memimpin tentara Thebes dan berhasil mengembalikan keadaan. Thebes yang dipimpin oleh Hercules berhasil mengalahkan pasukan Minyan. Setelah itu Hercules diakui oleh Raja Kreon dari Thebes. Dia juga menawarkan diri untuk menikah dengan putrinya, yaitu Megara. Hal ini dilakukan sebagai tanda terima kasih gitu guys. Dan mereka akhirnya menikah, kemudian memiliki seorang anak. Oh iya, walaupun kekuatan Hercules itu kuat banget, tapi nggak diimbangi sama pola pikirnya. Jadi ya agak lucu gitu guys sebenarnya. Terus nih, kabar pernikahan Hercules dengan Megara itu terdengar oleh Hera. Jadi dendam lagi nih Hera begitu mendengar kabar pernikahan Hercules. Nah, dia langsung tuh memantrai atau menghipnotis kali ya kepada si Hercules ini. Dia jadi gila, pemarahan, haus darah, sampai dia ini ngebunuh istri dan anaknya sendiri loh guys. Walaupun udah ngebunuh anak dan istrinya, tapi dia masih belum sadar juga. Nah, kegaduhan itu sampai ke Dewi Athena. Baru saja Athena sampai sana, Hercules menyerang dan membabi buta nih guys. Singkat cerita, si Hercules ini kalah sama Dewi Athena dan menjadi sadar kemudian. Dia melihat keadaan sekitar, istrinya tewas, begitu juga dengan anaknya. Beban banget deh ketika kita ngelihat Hercules ini sadar. Dia telah melakukan dosa besar dan hal itu membuatnya diselimuti oleh rasa bersalah. Rasa putus asa yang ingin membuatnya sampai ingin bunuh diri guys. Tapi saudaranya yang bernama Theseus berhasil membujuk Hercules. Nah, saudaranya ini berkata nih kepada Hercules kalau tindakan bunuh diri itu tindakan yang dilakukan oleh seorang pengecut. Untuk bisa menghapus dosa-dosanya, Hercules pergi ke tempat peramal yang bernama Oracle Deathly. Di sana dia diperintahkan untuk bertemu sepupunya yaitu Eurystheus. Setelah bertemu dengan Eurystheus dan menceritakan semua kejadian sebelumnya, Eurystheus memberikan 10 tugas yang sangat berat kepada Hercules. Eurystheus tidak menyukai Hercules dan ingin dia gagal. Jadi setelah 10 tugas yang telah diselesaikan dan dilakukan oleh Hercules, dia menambahkan 2 tugas lagi kepada Hercules. Nah, di sini aku bakal jelasin nih 12 tugas yang dilakukan oleh Hercules untuk menebus dosa-dosanya. Tugas pertama yaitu membunuh singa Namea. Hercules dikirim ke Bukit Namea untuk membunuh singa yang meneror rakyat. Tapi nih, singa ini bukanlah singa biasa guys, karena senjata macam panahan gak akan mempan guys. Singkat cerita aja nih ya, Hercules bertarung dengan tangan kosong, kemudian berhasil melilit singa itu dengan sangat kuat. Singa itu sesak nafas, kemudian singa itu mati. Nah, terus Hercules mengkuliti singa itu dengan menggunakan pelt sebagai jubah dan kepala singa itu dipakai di kepalanya selama sisa hidupnya.
Tugas kedua, membunuh Lernean Hydra. Hydra keluar dari sarangnya hanya untuk meneror pemukiman penduduk di sekitarnya. Hydra merupakan seekor ular raksasa yang berkepala 9, guys. Dia tinggal di sungai yang luas dan sungai itu udah dipenuhi sama gas beracun. Jadi Hercules memakai penutup hidung dan mulutnya untuk bertarung dengan Hydra. Kemudian Hercules berhasil menebas salah satu kepala Hydra, tapi malah muncul 2 kepala lagi. Dari beberapa versi, Hera dikatakan ikut campur di sini. Ada yang mengatakan kalau Hydra itu sebenarnya adalah hewan ciptaan dari Hera. Nah, dia berhasil membunuh Hydra nih guys, tapi ada satu kepalanya yang immortal alias abadi. Jadi Hercules memutuskan untuk mengubur kepala Hydra, terus ditimpa sama batu besar. Terus dia membedah badan Hydra dan mengambil anak panah yang kemudian dia lumuri dengan racun yang ada di tubuh Hydra. Nah, sejak saat itu guys, dia mempunyai anak panah yang beracun, yang mungkin nantinya akan membantunya dalam misi selanjutnya. Tugas ketiga adalah membunuh The Ceryneian Hind, seekor rusa betina raksasa. Hercules harus menangkap rusa Ceryneian dengan tanduk emas yang dikeramatkan oleh Dewi Artemis. Ya, cuma nangkep rusa sih, tapi bagi Hercules butuh waktu setahun nih guys. Bayangin setahun kejar-kejaran sama rusa. Rusa ini memiliki tanduk emas, kukunya dari perunggu, dan larinya itu kenceng bukan main guys. Jadi ya agak susah sih. Singkat cerita, si rusa ini udah capek kejar-kejaran sama Hercules. Di momen ini Hercules langsung memanah rusa itu. Nah, kena tuh anak panahnya. Dia langsung mendekati rusa itu dan membawanya kembali ke Eurystheus. Di perjalanannya, Hercules bertemu dengan Apollo dan Artemis. Mereka marah karena Hercules udah melukai rusanya. Tapi nih, Hercules meyakinkan mereka berdua untuk menembus dosanya di masa lalu. Terus luluh deh Apollo dan Artemis. Mereka kemudian menyembuhkan rusa itu dan membolehkan Hercules untuk melanjutkan perjalanannya. Tugas keempat, menangkap hidup-hidup babi hutan Erymanthia. Babi ini selalu meresahkan warga nih guys. Jadi setiap hari babi ini turun dari gunung untuk menyerang manusia dan hewan. Nah, dalam perjalanannya menangkap babi hutan, Hercules singgah ke rumah dari Polus. Polus itu bangsa Centaur guys. Nah, singkat cerita, Hercules membuat masalah sama bangsa Centaur ini dan mengakibatkan perang dengan para Centaur. Dia melepaskan anak panah berisi racun dari Hydra tadi. Kemudian racun itu melukai Chiron. Nah, Hercules melanjutkan perjalanannya memburu babi hutan tadi. Dan yap, seperti prediksi kalian, gampang banget buat Hercules untuk menangkap si babi hutan ini. Tugas kelima adalah The Staple of Augeas, yaitu membersihkan seluruh kandang Augeas dalam 1 hari. Walaupun ini terdengar sederhana, ini sebenarnya tugas yang sangat berat nih, dan sangat melelahkan tentunya. Kandang Raja Augeas itu besarnya bukan main guys. Ada kandang ternak juga seperti kambing, sapi, kuda, dan banteng. Ya, singkat cerita, Hercules berhasil membersihkan kandang milik Augeas dalam 1 hari. Tugas keenam adalah memburu burung Stympalian. Kawanan burung ini adalah kawanan yang mengerikan pada mitologi Yunani. Paruhnya dari perunggu, bulunya tajam, dan yang paling ngeri itu makanannya manusia loh guys. Burung ini diciptakan oleh Dewa Ares dan tinggal di danau Stympalia. Nah, dalam misi ini dia dibantu dengan Athena. Athena ngasih benda yang bernama Crotala perunggu. Kotak itu bisa menghasilkan bunyi yang sangat berisik dan dibuat oleh Hephaestus. Nah, singkat cerita guys, Hercules membenturkan benda itu dan membuat kawanan burung menjadi ketakutan. Kawanan itu terbang keluar dari goa dan Hercules dengan sigap memanah kawanan burung itu. Tugas ketujuh, menangkap banteng Kreta. Hercules pergi ke Kreta untuk menangkap seekor sapi jantan yang mengamuk. Seekor sapi jantan ini milik Raja Minos dari kota Kreton yang telah menghamili istri raja. Istri raja, sang ratu, kemudian melahirkan Minotaur, makhluk dengan tubuh lelaki dan kepala banteng. Singkat cerita, Hercules berhasil menangkap banteng ini dan kemudian ia kembali ke sepupunya.
Tugas ke-8, mencuri Mars of Diomed. Hercules dikirim untuk menangkap 4 kuda pemakan manusia dari Raja Thracian Diomedes. Dia berangkat dengan beberapa orang yang membantunya, dan ketika sampailah di sana, mereka langsung mengalahkan sang penjaga kuda-kuda itu. Lalu Hercules menculik salah satu kuda milik Diomedes dan membawanya pulang. Tapi di perjalanan itu, Hercules bertemu dengan pemilik kuda tersebut nih. Nah, kudanya dijaga oleh Abderus dan Hercules bertarung melawan Diomedes. Saat Hercules melawan Diomedes dan para pasukannya, Abderus yang menjaga kuda itu mati dibunuh oleh kudanya yang dijaga itu. Kemudian Hercules berhasil membunuh Diomedes dan berhasil membawa kuda tersebut ke hadapan sang raja. Tugas ke-9 adalah mendapatkan korset dari Queen of the Amazon, Hippolyta. Hercules dikirim untuk mencuri sabuk lapis baja milik Ratu Amazon, yaitu Hippolyta. Amazon yang aku maksud itu adalah suku ya guys, nggak ada kaitannya sama sungai Amazon. Nah, Hippolyta ini anaknya Dewa Ares, dan sabuk itu adalah pemberian dari Dewa Ares. Singkat cerita, Hercules datang dengan menggunakan sebuah kapal. Kedatangan Hercules disambut oleh sang ratu. Hercules menceritakan semua kejadian yang menimpanya dan membuat sang ratu berjanji akan membantunya. Tapi nih, Hera ikut campur lagi dalam misi ini. Dia datang dan menyamar sebagai pasukan perempuan. Hera menyebarkan hoax kalau Hercules itu akan menculik sang ratu. Nah, kejadian seketika berubah menjadi chaos. Hercules di sini juga salah paham. Hercules berpikir kalau dia udah dijebak sama sang ratu. Langsung deh dibunuh Ratu Hippolyta dan bergegas Hercules mengambil sabuk emas itu. Tugas ke-10 yaitu mengambil ternak dari monster Geryon. Hercules melakukan perjalanan hampir ke Afrika untuk mencuri ternak dari monster berkepala 3 dan berkaki 6 Geryon. Mereka juga memiliki anjing penjaga berkepala 2 yang bernama Orthus. Nah, pada tugas ke-10 ini dia dibantu oleh Helios, sang dewa matahari. Singkat cerita, Helios memberikan kudanya kepada Hercules yang digunakan untuk menuju ke tempatnya Geryon. Nah, setelah sampai di sana, dia membunuh seekor anjing yang berkepala 2 itu dan melanjutkannya mencari Geryon. Mengetahui anjingnya mati, Geryon langsung memakai baju perangnya dan mengambil peralatan tempurnya. Nah, pertarungan mereka berdua berlangsung seru nih guys. Akhirnya Geryon terkena anak panah beracun milik Hercules yang membuatnya mati. Setelah itu Hercules membawa hewan ternak kepada sepupunya. Tugas ke-11 adalah mencuri apel dari Hesperidea. Raja Eurystheus mengirim Hercules untuk mencuri 1 set apel emas yang merupakan hadiah pernikahan Hera untuk Zeus. Hercules berkeliling dunia hanya untuk mencari apel itu aja. Singkat cerita, dia bertemu dengan Prometheus dan membebaskannya. Setelah dibebaskan oleh Hercules, dia memberitahu lokasi apel itu. Dia juga memberitahu kalau buah itu dijaga sama naga yang bernama Ladon. Dan dia juga menyarankan untuk meminta bantuan ke Atlas. Hercules segera menemui Atlas. Atlas yang sedang memanggul bumi akhirnya setuju dengan permintaan Hercules. Tapi nih, Atlas menyuruh Hercules untuk memikul bumi dan Atlas mencari Hesperidea. Jadi ya kayak tukeran tugas gitu guys. Setelah kembali dan berhasil membawa apel itu, di sini mereka kayak tipu menipu gitu guys. Jadi Atlas nggak mau kalau memikul bumi lagi dan si Hercules ini ngeles dan meminta Atlas untuk memikul bumi sebentar. Dan ya Hercules kabur dengan membawa buah itu. Tugas ke-12 atau tugas yang terakhir itu sih biasanya yang paling susah ya guys. Nah, si Hercules ini dikirim ke Underworld untuk menangkap anjing Cerberus yang memiliki 3 kepala. Cerberus juga merupakan anak buahnya Dewa Hades, sang penguasa Underworld. Singkat cerita, Hercules bertemu langsung nih sama Dewa Hades, dan di sana dia menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Kemudian Hercules juga meminta anjing Cerberus. Dewa Hades mengizinkan permintaan Hercules, tapi dengan satu syarat, dia harus mencarinya sendiri dan harus bertarung dengan tangan kosong. Hercules langsung mencari Cerberus. Begitu ketemu, langsung nih dia sergap anjing Cerberus tanpa ketakutan sedikit pun. Nah, akhirnya Cerberus ini kalah dan Hercules membawanya ke Eurystheus. Nah, begitulah kira-kira 12 tugas yang harus dipenuhi oleh Hercules. Akhirnya semua tugas itu dapat dijalankan dengan baik. Kemudian Hercules sudah menebus semua dosa-dosanya di masa lalu dan sekarang. Dia bisa hidup dengan damai dan tentram tanpa beban di hidupnya.
Nah, setelah itu dia menikah dengan Deianira dan hidup bahagia. Sebenarnya nggak bahagia banget sih, tapi ada kisah pilunya nih dikit. Tapi ya dibandingkan dengan 12 tugas sebelumnya, itu masih nggak ada apa-apanya ya kalau menurut aku. Nah, segitu dulu guys cerita tentang Hercules dan ke-12 tugasnya. Aku Indri Hanan pamit undur diri. Thank you guys for watching and see you in the next video.